Namaku Sarah. Dan jika waktu bisa diulang, mungkin aku akan berhenti tepat di hari ketika aku pertama kali menyebut namanya dalam doa. Aku lahir dan besar di Surabaya, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di sanalah aku belajar menjadi perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Aku bekerja sejak usia 22 tahun, berpindah dari satu target ke target lain, dari satu lembur ke lembur berikutnya. Hidupku sibuk, tapi teratur, capek, tapi jujur. Dan yang terpenting, aku bahagia. Sampai akhirnya aku bertemu Regi. Aku masih ingat tanggalnya dengan jelas, 12 Februari tahun 2020. Sebuah kafe kecil di kawasan Darmo, Surabaya Barat. Hari itu hujan turun pelan, dan Regi datang dengan senyum yang membuatku percaya pada satu hal. Mungkin aku tak perlu kuat sendirian lagi. Regi berbeda, setidaknya itu yang kupikirkan waktu itu. Ia lembut dalam berbicara, pandai merangkai kata, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa dimengerti. Saat aku bercerita tentang pekerjaanku yang melelahkan, ia mendengarkan. Saat aku mengeluh tentang dunia yang terasa berat, ia berkata, "Kalau capek, bersandar saja. Aku ada." Kalimat sederhana itu membuatku jatuh. Aku tak tahu saat itu bahwa sebagian orang pandai berkata manis bukan karena mereka tulus, tapi karena mereka tahu kata-kata adalah senjata paling halus. Hubungan kami berjalan cepat, terlalu cepat. Kalau kupikir, sekarang, dalam 6 bulan, Regi sudah bicara soal masa depan, tentang rumah kecil, tentang keluarga sederhana, tentang aku yang katanya terlalu kuat untuk terus sendirian. Aku tersenyum setiap mendengarnya. Aku merasa dipilih, dibutuhkan, dicintai. Regi belum bekerja tetap saat itu. Katanya, masih mencari yang cocok. Aku tak curiga. Bukankah semua orang punya fase tersesat? Aku percaya, selama ada niat, semua bisa diperjuangkan bersama. Di mataku waktu itu, Regi adalah pria baik yang hanya belum diberi kesempatan hidup. Aku bahkan membela Regi di depan teman-temanku. Dia bukan pemalas, kataku. Dia cuma belum ketemu jalannya. Aku tak sadar, aku sedang menanam keyakinan yang kelak akan menghancurkan diriku sendiri. Keluarganya pun menyambutku dengan hangat, terutama adik perempuannya, Lina. Ia terlihat manis, ramah, dan selalu memanggilku, "Mbak Sarah." Aku tak tahu saat itu, senyum Lina menyimpan lebih banyak perhitungan daripada yang bisa kubayangkan. Di penghujung tahun 2020, Regi melamarku, bukan dengan kemewahan, tapi dengan janji. "Aku mungkin belum sempurna," katanya, sambil menggenggam tanganku. "Tapi aku janji akan jaga kamu." Aku menangis, bukan karena terharu saja, tapi karena aku benar-benar percaya. Dan di Surabaya, kota yang menjadi saksi semua langkah awalku, aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Menikahi pria yang kupikir adalah rumah. Padahal ia hanyalah persinggahan yang akan melukaiku perlahan. Aku tak tahu saat itu bahwa kebahagiaan yang terasa terlalu tenang seringkali hanya jeda sebelum badai. Dan badai itu datang bukan dalam bentuk teriakan atau amarah, melainkan lewat hal-hal kecil yang dulu kupikir sepele. Setelah lamaran itu, hidupku terasa seperti mimpi yang rapi. Aku masih bekerja di Surabaya, masih pulang malam, masih mengejar target. Bedanya, sekarang aku punya seseorang yang menungguku pulang. Atau setidaknya, begitu yang kupikir. Regi mulai sering menghabiskan waktunya di rumah. Katanya, sedang fokus menata masa depan. Katanya, sedang menyusun rencana besar. Aku pulang dengan kaki pegal dan kepala penuh angka. Sementara Regi menyambutku dengan senyum dan cerita panjang tentang ide-ide yang belum pernah benar-benar dijalankan. Aku mendengarkan. Seperti biasa, aku percaya. Seperti biasa. Suatu malam, di awal November tahun 2020, aku membuka ponselku dan melihat notifikasi saldo. Ada pengeluaran yang tak kuingat, nominalnya tidak besar,
tapi cukup untuk membuatku berhenti sejenak. "Regi?" tanyaku pelan. Berusaha tetap tersenyum. "Kamu pakai kartuku?" Ia menatapku sebentar. Lalu menghela napas, seolah aku baru saja menyinggung sesuatu yang sensitif. "Iya. Cuma sebentar. Aku lupa minta." Aku ingin bertanya lebih jauh. Aku benar-benar ingin, tapi ada nada di suaranya yang membuatku mundur. Aku berkata pada diriku sendiri, "Tidak apa-apa. Pasangan saling percaya, bukan?" Hari-hari berikutnya, hal itu terulang. Sedikit demi sedikit. Uang, bensin, uang, makan, uang keperluan darurat. Dan setiap kali aku mencoba membuka pembicaraan, Regi selalu punya cara membuatku merasa bersalah. "Kamu kan kerja, kamu lebih mampu. Aku nggak enak minta, tapi kamu pasti ngerti. Kamu berubah ya, sejak kerja makin sibuk." Kalimat terakhir itu selalu berhasil membuatku diam. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku terlalu perhitungan? Apakah aku lupa caranya menjadi perempuan yang lembut? Di saat yang sama, Lina semakin sering ikut campur. Ia datang ke rumah hampir setiap minggu, membawa cerita dan komentar yang tak pernah kuminta. "Mbak Sarah, kuat banget sih," katanya suatu sore sambil tersenyum tipis. "Mas Regi tuh sebenarnya sensitif. Jangan ditekan-tekan." Aku terdiam. Sejak kapan meminta tanggung jawab disebut menekan? Tapi aku tak berkata apa-apa. Aku takut terlihat jahat. Aku takut dicap egois. Aku takut kehilangan gambaran indah tentang keluarga yang sedang kubangun. Padahal, tanpa kusadari, aku mulai kelelahan. Bukan karena pekerjaan, tapi karena terus menahan pertanyaan yang tak pernah berani kuucapkan. Di malam hari, saat Regi tertidur lelap, aku menatap langit-langit kamar dan bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku merasa sendirian, padahal aku akan menikah. Aku menenangkan diri dengan satu keyakinan. Ini cuma fase. Setelah menikah, semuanya pasti membaik. Aku tidak tahu saat itu bahwa aku sedang berdiri di tepi jurang sambil meyakinkan diri bahwa tanah di depanku masih aman. Dan tanpa sadar, aku melangkah maju tepat di hari aku mengucap janji suci pernikahan, 20 Maret tahun 2021. Surabaya menjadi saksi ketika aku resmi menjadi istri Regi. Gedung sederhana di kawasan Rungkut dipenuhi senyum, doa, dan ucapan selamat. Aku mengenakan gaun putih. Tanganku gemetar, bukan karena ragu, tapi karena haru. Aku benar-benar percaya hari itu adalah awal hidupku yang baru. Saat Regi mengucap ijab kabul, suaranya terdengar mantap. Semua orang bertepuk tangan. Ibuku menangis bahagia. Dan aku tersenyum lebar, menutupi satu suara kecil di dalam hati yang entah kenapa terasa gelisah. Hari-hari pertama pernikahan berjalan manis. Regi menjadi suami yang penuh perhatian. Setidaknya di depan orang lain. Ia memelukku di depan keluarga, memanggilku istriku dengan nada bangga, dan membuatku merasa aman. Tapi begitu pintu rumah tertutup, suasananya perlahan berubah. Aku kembali bekerja seperti biasa, berangkat pagi, pulang malam. Regi tetap di rumah. Aku lagi nyiapin rencana. Katanya saat kutanya soal pekerjaan, "Aku nggak mau asal kerja, Sar." Aku mengangguk, lagi-lagi mengangguk. Gajiku kini bukan hanya milikku. Semua kebutuhan rumah, listrik, belanja, cicilan kecil yang mulai muncul, semuanya dari aku. Awalnya, aku tak keberatan. Aku istri, aku pasangan. Bukankah ini tentang saling melengkapi? Tapi rasa lelah itu datang diam-diam. Setiap pulang kerja, aku mendapati rumah yang sama seperti pagi tadi. Regi menonton, bermain ponsel, atau tidur. Dan saat aku terlihat lelah, bukannya membantu, ia justru berkata, "Kamu capek terus ya? Kerja jangan terlalu ambisius." Kalimat itu menusuk tanpa suara. Lina semakin sering hadir, dan entah sejak kapan,
Rumahku tak lagi terasa milikku sendiri. Mbak Sarah tuh enak, kata Lina, suatu malam sambil tertawa kecil. Suami di rumah, istri kerja, lengkap. Aku tersenyum kaku. Regi ikut tertawa. Saat itu aku sadar, lelahku mulai jadi bahan candaan. Aku mencoba berbicara baik-baik dengan Regi. Pelan. Hati-hati, kita kan pasangan. Aku butuh kamu, ikut berjuang. Wajahnya berubah, bukan marah, tapi dingin. Kamu nyesel nikah sama aku? Tanyanya. Nada suaranya membuatku langsung merasa bersalah. Aku menangis malam itu. Bukan karena pertengkaran besar, tapi karena aku mulai merasakan sesuatu yang menakutkan. Aku merasa tak punya ruang untuk mengeluh di rumah sendiri. Namun aku tetap bertahan. Aku berkata pada diriku sendiri, pernikahan memang butuh penyesuaian. Aku yakin, suatu hari Regi akan berubah. Aku tak tahu bahwa aku baru saja memasuki babak hidup, di mana cintaku akan diuji bukan oleh kekurangan materi, tapi oleh kelelahan jiwa yang terus dipelihara oleh orang yang seharusnya melindungiku, bukan secara fisik, tapi sebagai manusia. Dan rasa terancam itu pertama kali kurasakan bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam diriku sendiri. Aku mulai sering sulit tidur. Setiap malam, pikiranku berisik. Angka-angka tagihan, kebutuhan rumah, cicilan kecil yang entah kapan terasa membesar. Aku bangun pagi dengan dada berat, lalu berangkat kerja sambil memaksa tersenyum. Di kantor, aku masih Sarah yang kuat. Di rumah, aku perlahan menghilang. Suatu sore di Agustus tahun 2021, aku dipanggil atasan. Nada bicaranya tenang, tapi kata-katanya membuatku gemetar. Sarah, performamu menurun. Kamu kelihatan kelelahan. Aku mengangguk, menahan air mata. Aku tahu itu benar. Aku sering salah fokus, sering melamun. Pekerjaan yang dulu menjadi kebanggaanku, kini terasa seperti beban yang harus kutahan sendirian. Malam itu, aku mencoba berbicara lagi pada Regi. Bukan menuntut, hanya berharap. Aku capek. Regi, kataku lirih, aku butuh kamu bantu. Setidaknya cari kerja. Apa saja. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Kamu tuh terlalu drama, Sar. Semua juga baik-baik saja. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang kusangka. Aku mulai meragukan perasaanku sendiri. Apa aku berlebihan? Apa aku terlalu lemah? Lina ikut memperkeruh keadaan. Ia mulai sering mengirim pesan panjang, seolah peduli, tapi selalu berakhir menyalahkanku. Mbak, laki-laki tuh gampang tersinggung. Jangan bikin Mas Regi merasa nggak dihargai. Aku membaca pesan itu berulang-ulang, dan tanpa sadar, aku mulai meminta maaf atas hal-hal yang bahkan bukan kesalahanku. Puncaknya terjadi suatu pagi. Aku membuka rekening dan mendapati saldo hampir habis. Ada transfer besar ke rekening yang tak kukenal. Tanganku gemetar. Regi, suaraku bergetar. Ini apa? Iya. Terlihat santai. Terlalu santai. Aku pinjem dulu. Ada keperluan. Keperluan apa? Ia tak menjelaskan. Dan saat aku memaksa bertanya, wajahnya berubah dingin. Kamu gak percaya sama suami sendiri? Kalimat itu membuatku membisu. Aku merasa bersalah. Lagi. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku menangis di kamar mandi kantor. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Mataku sembab. Senyumku hilang. Aku sadar, yang sedang dalam bahaya bukan tubuhku, tapi harga diriku. Dan saat itulah muncul satu pertanyaan yang membuatku takut sendiri. Kalau aku terus seperti ini, apa yang akan tersisa dari diriku 5 tahun ke depan? Aku belum tahu jawabannya. Yang aku tahu, sesuatu harus berubah. Atau aku yang akan hancur perlahan. Dan tanpa kusadari, kehancuran itu mulai terlihat dari satu kejadian kecil yang akhirnya membuka semua topeng. Hari itu, 10 Oktober tahun 2021, aku pulang lebih cepat dari kantor. Kepalaku pening,
Tubuhku menggigil kelelahan. Aku hanya ingin tidur sebentar dan melupakan semuanya. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Aku membuka pintu kamar dan mendapati Regi sedang duduk santai, ponsel di tangan, earphone terpasang. Ia bahkan tak menoleh saat aku masuk. "Regi," panggilku pelan. Ia menoleh sekilas. "Oh, kamu pulang." Hanya itu. Tak ada pertanyaan, tak ada perhatian, tak ada rasa bersalah melihat wajahku yang pucat. Aku berjalan ke dapur, berniat minum. Di meja, ada struk belanja. Tanganku refleks mengambilnya. Nominalnya cukup besar. Bukan untuk kebutuhan rumah. Bukan juga untukku. Dadaku mengencang. "Ini belanja apa?" tanyaku. Berusaha tetap tenang. Regi mendengus kecil. "Biasa. Buat Lina." Aku menatapnya. "Kenapa pakai uang kita tanpa bilang?" Ia berdiri. Tatapannya berubah. "Kamu kok perhitungan banget sih sama keluarga aku?" Kalimat itu lagi-lagi membuatku merasa seperti penjahat. Tak lama kemudian, Lina muncul dari kamar tamu. Ya, kamar tamu. Aku bahkan tak tahu kapan ia datang. Ia tersenyum kecil, seolah situasi ini tak ada apa-apanya. "Mbak, maaf ya," katanya dengan suara lembut. "Aku cuma butuh sebentar." "Mas Regi kan baik." "Baik?" Kata itu berputar di kepalaku. Aku menatap mereka berdua. Berdiri di ruang tamu rumahku sendiri, aku merasa seperti orang asing. Seperti tamu yang tak punya hak bertanya. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Regi tak menyusul. Lina tertawa di ruang tengah, menonton sesuatu bersama kakaknya. Suara mereka menembus dinding, seperti ejekan pelan yang terus berdetak di kepalaku. Aku membuka ponsel dan membaca ulang pesan-pesan lama. Pesan Regi saat melamarku. Janji-janji yang dulu membuatku menangis bahagia untuk pertama kalinya. Aku bertanya jujur pada diriku sendiri. Apakah aku dicintai atau hanya dimanfaatkan? Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena marah, tapi karena kecewa pada diriku sendiri. Karena terlalu lama membela orang yang tak pernah benar-benar membelaku. Malam itu, aku tidak tidur. Dan pagi harinya, saat aku bercermin, aku tahu satu hal pasti. Aku tak bisa terus hidup seperti ini. Entah aku berubah, atau hidupku yang akan runtuh seluruhnya. Dan sejak hari itu, di dalam hatiku, diam-diam lahir satu tekad kecil. Tekad yang akan membawaku pada jalan paling berat dalam hidupku. Dan aku tidak tahu bahwa keputusan kecil yang kuambil justru akan mengubah rumah tanggaku menjadi medan emosi yang melelahkan. Pagi itu, 11 Oktober tahun 2021, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku memisahkan rekening. Bukan untuk balas dendam. Bukan untuk mengontrol. Aku hanya ingin bernapas. Aku duduk di bank sepulang kerja. Tanganku dingin saat menandatangani berkas. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Kalau aku tidak menjaga diriku sendiri, tak akan ada yang melakukannya. Malamnya, aku memberanikan diri bicara pada Regi. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati, seperti berjalan di atas kaca. "Aku mau atur keuangan kita lebih rapi," kataku pelan, "biar aku nggak terlalu kewalahan." Regi terdiam, terlalu lama. Lalu ia tertawa kecil, bukan tawa hangat, tapi tawa yang membuat dadaku menciut. Jadi sekarang, aku dianggap beban? Aku menggeleng cepat. "Bukan begitu. Aku cuma..." "Kamu berubah, Sarah," potongnya. "Dulu kamu gak pernah hitung-hitungan." Kalimat itu seperti vonis. Dan sebelum aku sempat menjelaskan, Lina ikut masuk ke percakapan. "Aku udah bilang kan, Mas," katanya sambil melipat tangan. "Mbak Sarah sekarang beda. Mungkin capek kerja terus." Nada suaranya terdengar prihatin. Tapi matanya dingin, seolah ia sedang menilai, bukan memahami. Aku mencoba bicara lagi. Menjelaskan, menenangkan, tapi setiap kalimatku dipelintir.
Setiap air mataku dianggap drama. Malam itu, Regi memilih tidur membelakangiku. Dan untuk pertama kalinya, sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian di ranjang yang sama. Hari-hari setelahnya, terasa tegang. Regi mulai diam. Bukan diam yang tenang, tapi diam yang menghukum. Ia tak lagi mengajakku bicara, tak lagi menanyakan kabarku. Dan anehnya, aku yang justru merasa bersalah. Lina semakin sering datang, seolah menjadi juru bicara Regi. Ia berkata dengan nada lembut tapi menusuk. "Mbak, laki-laki itu harga dirinya di perasaan, jangan dilukai." Aku ingin bertanya, lalu harga diriku bagaimana? Tapi suaraku selalu tertelan. Tekanan itu membuatku goyah. Di kantor, aku kembali dipanggil atasan. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya tulus. Aku tersenyum. "Baik kok, Pak." Padahal dalam hati, aku mulai takut. Takut kehilangan pekerjaanku. Takut kehilangan diriku sendiri. Aku mulai sadar. Konflik ini bukan lagi soal uang. Ini tentang kendali. Tentang bagaimana perlahan aku dibuat merasa tak berhak menentukan hidupku sendiri. Dan di titik itu, aku tahu perjuanganku mempertahankan rumah tangga ini justru sedang menggerogoti diriku sedikit demi sedikit. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Yang aku tahu, aku tak bisa lagi pura-pura kuat. Karena jika aku terus bertahan seperti ini, yang tersisa bukan pernikahan, melainkan seorang perempuan yang kelelahan dan kehilangan arah. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku berhenti bertanya, bagaimana menyelamatkan pernikahan ini? Aku mulai bertanya, bagaimana menyelamatkan diriku sendiri? Aku menatap wajahku di cermin suatu pagi. Rambutku kusut, mataku cekung. Perempuan yang dulu percaya diri itu seakan hilang. Aku menarik napas panjang dan berbisik pelan, "Sarah, kamu gak boleh hancur di rumahmu sendiri." Hari itu, 25 Oktober tahun 2021, aku menetapkan satu tujuan sederhana, tapi menakutkan. Aku ingin kembali menjadi diriku yang utuh. Bukan sebagai istri yang selalu mengalah, tapi sebagai manusia yang punya batas. Aku mulai dari hal kecil. Aku mengatur jadwal kerjaku lebih rapi. Menolak lembur yang tak perlu. Aku kembali makan tepat waktu. Aku kembali menelepon ibuku. Sesuatu yang belakangan jarang kulakukan. Karena takut ditanya rumah tanggamu bagaimana. Regi menyadari perubahan itu. Dan alih-alih mendukung, ia merasa terancam. "Kamu sekarang sibuk sama diri sendiri," katanya suatu malam. "Apa kamu masih ingat? Kamu punya suami?" Aku menatapnya. Dulu kalimat itu akan langsung membuatku minta maaf. Kini tidak. Aku juga punya diriku sendiri. "Regi," jawabku pelan. Ia terdiam, lalu tersenyum miring. "Kamu dengerin siapa sih?" "Teman kantor kamu." Aku tahu. Ini bukan tentang aku. Ini tentang kendali yang mulai lepas dari genggamannya. Lina pun ikut bereaksi. Ia mengirim pesan panjang, seolah khawatir. "Mbak, perempuan yang terlalu mandiri itu sering lupa kodrat." Aku membaca pesan itu sambil tersenyum getir. Kodrat macam apa yang membuatku harus kelelahan sendirian? Aku mulai menyisihkan uang secara diam-diam. Bukan untuk kabur, tapi untuk berjaga-jaga. Aku belajar lagi percaya pada instingku sendiri. Insting yang selama ini kupaksa diam. Namun setiap langkah kecilku selalu dibalas dengan tekanan. Regi makin sering mengeluh. Mengeluh sakit. Mengeluh stres. Mengeluh hidupnya berat. Karena aku berubah. Dan setiap kali aku hampir mundur, satu suara di kepalaku selalu muncul. "Kalau kamu menyerah sekarang, kamu akan terjebak lebih lama." Malam-malamku masih penuh tangis. Tapi kini, tangisku bukan lagi karena kebingungan, melainkan karena keberanian yang sedang tumbuh. Meski sakit, aku tahu jalanku ke depan tidak akan mudah. Aku tahu Regi dan Lina tidak akan diam. Namun aku juga tahu satu hal yang pasti, aku tidak bisa kembali menjadi Sarah yang dulu, yang menukar harga diri dengan ketenangan palsu.
Dan tanpa kusadari, tujuan kecil itu sedang membawaku ke arah konflik yang jauh lebih besar. Konflik yang akan menguji seberapa jauh aku berani memilih diriku sendiri. Dan ternyata, saat seorang perempuan mulai berdiri tegak, ada orang-orang yang panik karena kehilangan kendali. Regi mulai berubah. Bukan berubah menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih licin. Ia mendadak lebih manis, membuatkan teh pagi, mengantarku sampai depan rumah, bahkan menanyakan pekerjaanku dengan nada yang hampir terasa tulus. Dulu, perhatian seperti itu akan membuatku luluh. Sekarang, justru membuatku waspada. Suatu malam, di awal November tahun 2021, ia duduk di sampingku. Suaranya dibuat lembut. "Kita liburan aja yuk," katanya, "biar kamu gak stres." Aku tahu maksudnya. Liburan berarti uang. Dan uang berarti aku kembali kehilangan kendali. "Aku lagi pengen fokus kerja dulu," jawabku hati-hati. Wajahnya langsung berubah. Senyum itu menghilang secepat datangnya. "Kamu selalu nolak aku sekarang." Aku menarik napas. Aku cuma jujur. Keesokan harinya, Lina datang dengan wajah panik. "Mbak Sarah, Mas Regi itu nggak enak badan." Dia kepikiran terus. Aku menatapnya, bingung. "Kepikiran apa?" "Kepikiran kamu," jawabnya cepat. "Kamu sekarang dingin." Kalimat itu seperti jebakan. Jika aku membela diri, aku jahat. Jika aku diam, aku bersalah. Tekanan semakin terasa saat Regi mulai bercerita ke orang lain. Tentang aku yang katanya berubah. Tentang aku yang katanya terlalu sibuk bekerja sampai lupa perasaan suami. Aku tahu itu dari bisik-bisik keluarga yang mulai berubah nadanya. Aku mulai merasa diawasi. Setiap keputusanku dipelintir. Setiap batas yang kupasang dianggap serangan. Suatu malam, aku menemukan ponsel Regi bergetar terus. Pesan masuk dari Lina. Aku tak membaca isinya, tapi satu kalimat yang terlihat di layar membuat jantungku berdegup kencang. "Tenang, Mas. Biar aku yang urus Sarah." "Urus?" Kata itu membuatku menggigil. Aku sadar, ini bukan lagi konflik biasa. Ini permainan emosi yang terencana. Aku mulai mencatat tanggal, kejadian, perkataan. Bukan karena aku ingin melawan, tapi karena aku ingin ingat. Aku tak mau lagi dibuat lupa siapa aku sebelum semua ini terjadi. Namun setiap malam, rasa takut itu tetap datang. Takut jika aku salah, takut jika aku berlebihan. Tapi di balik semua ketakutan itu, ada satu keyakinan yang mulai mengeras di dadaku. Aku tidak gila, aku tidak berlebihan, aku hanya lelah dimanipulasi. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa perlawanan kecilku akan segera dibalas dengan tekanan yang jauh lebih menyakitkan. Tekanan yang akan memaksaku memilih antara bertahan atau benar-benar pergi. Dan pilihan itu mulai terasa nyata ketika satu rahasia kecil akhirnya terbuka di hadapanku. Hari itu 18 November tahun 2021. Aku pulang lebih malam dari biasanya. Hujan turun deras. Surabaya terasa dingin dan lengket di saat yang sama. Aku lelah, tapi pikiranku jauh lebih lelah daripada tubuhku. Saat masuk rumah, Regi sedang mandi. Ponselnya tergeletak di meja. Bergetar berkali-kali. Aku berniat mengabaikannya. Sungguh. Tapi layar itu menyala dan namaku muncul di notifikasi. Bukan sebagai pengirim, tapi sebagai bahan pembicaraan. Aku hanya melihat sekilas. Cukup satu baris untuk membuat kakiku lemas. "Sarah tuh keras kepala. Kalau dia terus gini, mending kamu teken aja biar nurut." Pesan itu dari Lina. Tanganku gemetar. Aku tak membaca lebih jauh. Aku tak perlu. Potongan itu sudah cukup menjelaskan banyak hal yang selama ini membuatku ragu pada diriku sendiri. Aku duduk di sofa, menunggu Regi keluar dari kamar mandi. Dadaku sesak, ada campuran marah, kecewa, dan sedih
yang menumpuk jadi satu. "Regi," kataku begitu ia keluar. Suaraku tenang, tapi terlalu tenang. "Kamu cerita apa tentang aku ke Lina?" Ia berhenti berjalan. "Kenapa?" Aku menatapnya lurus. Aku lihat pesannya. Wajahnya berubah. Bukan kaget, tapi kesal. "Kamu ngintip ponsel aku?" Pertanyaan itu seperti tamparan pelan. Bukan klarifikasi, bukan penjelasan, tapi tuduhan. "Aku istrimu," jawabku lirih. "Aku berhak tahu." Ia tertawa pendek. "Kamu terlalu sensitif, Sarah. Lina cuma peduli." "Peduli," kata itu lagi. Aku merasa dunia di sekitarku mengecil. Semua yang selama ini kurasakan, tekanan, rasa bersalah, kebingungan, ternyata bukan haluanku sendiri. Itu nyata. Itu disengaja. Itu dibicarakan di belakangku. Malam itu, aku menangis bukan di kamar mandi, tapi di ruang tamu, terang-terangan, tanpa ditutupi. Dan Regi, ia masuk kamar dan menutup pintu. Aku duduk sendirian, menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Pria yang kunikahi tidak sedang melindungiku. Ia sedang membiarkanku diserang perlahan oleh orang terdekatnya. Untuk pertama kalinya, kata "pergi" terdengar jelas di kepalaku. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kemungkinan. Aku belum siap mengambil keputusan itu. Belum sekarang. Tapi sejak malam itu, aku tahu kepercayaanku pada Regi telah retak. Dan retakan itu tak akan pernah bisa kembali utuh. Namun anehnya, di tengah hati yang sudah penuh luka, aku masih memilih mencoba satu jalan terakhir demi pernikahan ini. Aku berkata pada diriku sendiri, kalau aku pergi sekarang, aku akan selalu bertanya-tanya. Bagaimana kalau aku bertahan sedikit lagi? Aku tak ingin menyesal, karena menyerah tanpa mencoba segalanya. Maka pada akhir November tahun 2021, aku mengajak Regi bicara serius. Bukan dengan emosi, bukan dengan tangis. Aku menyiapkan waktu, menyiapkan kata-kata, bahkan menyiapkan kemungkinan terburuk. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Sunyi, tak ada Lina, tak ada gangguan. "Regi," kataku, pelan. "Aku mau kita ke konselor pernikahan." Ia terdiam lama, lalu alisnya berkerut, seperti aku baru saja menghina harga dirinya. "Jadi menurut kamu aku yang salah?" Aku menggeleng. Bukan salah. Bukan salah. Tapi kita bermasalah. Dan aku capek berjuang sendirian. Ia berdiri, mondar-mandir. "Kamu dengar siapa lagi? Ini pasti pengaruh orang lain." Kalimat itu membuat dadaku nyeri. Bahkan saat aku membuka hatiku, ia masih menuduh. "Aku cuma minta kamu ikut bertanggung jawab," lanjutku dengan suara bergetar. "Cari kerja, hargai batasanku. Jangan libatkan Lina dalam rumah tangga kita." Wajah Regi mengeras. "Kamu berani banget ya ngomong gitu?" Aku menatapnya lurus. Bukan dengan marah, tapi dengan kelelahan yang tak lagi bisa kusembunyikan. "Aku istrimu," kataku, "bukan dompetmu, bukan musuhmu, dan bukan orang yang bisa terus kamu tekan." Hening. Untuk sesaat, aku berharap, aku benar-benar berharap ia akan duduk, menghela napas, lalu berkata, "Maaf, aku menunggu tanda kecil bahwa ia mau berubah." Yang datang justru sebaliknya. "Kamu tahu nggak?" Katanya pelan, tapi tajam. "Nggak ada yang bakal mau sama kamu kalau kamu sekeras ini." Kalimat itu menghantam langsung ke bagian terdalam diriku. Aku tersenyum getir. Di detik itu, sesuatu di dalam hatiku runtuh, bukan hancur, tapi lepas. Aku sadar, ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan. Ini tentang mempertahankan diriku, agar tidak benar-benar hilang. Malam itu aku tidur dengan punggung menghadap Regi, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak menangis. Karena ketika harapan terakhir mati, yang tersisa bukan air mata, melainkan keheningan yang dingin dan keputusan yang perlahan menguat.
Aku belum mengucapkannya. Belum sekarang. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu jalan yang kupilih setelah ini akan menyakitkan. Dan tak akan ada jalan kembali. Kesadaran itu menghantuiku sepanjang malam. Hingga akhirnya pagi datang membawa satu kenyataan pahit. Semua yang sudah kuupayakan ternyata tidak pernah cukup. Awal Desember tahun 2021, Regi benar-benar berubah sikap. Bukan berubah untuk memperbaiki, tapi berubah menjadi seseorang yang asing. Ia semakin dingin. Bicara seperlunya. Tatapannya kosong. Seperti aku bukan lagi istrinya. Hanya orang yang kebetulan tinggal serumah. Aku masih berharap. Bodohnya, aku masih berharap. Suatu sore, aku pulang kerja dan mendapati Lina duduk di ruang tamu. Dengan koper kecil di sampingnya, jantungku langsung berdegup tak karuan. Lina nginep beberapa hari, kata Regi singkat tanpa menatapku. Beberapa hari, kata yang terdengar ringan, tapi terasa seperti ancaman. Sejak itu, rumahku berubah total. Setiap ucapanku dipantau, setiap keputusanku dikomentari, dan setiap keluhanku dipatahkan. Mbak terlalu sensitif, kata Lina suatu malam. Mas Regi tuh cuma capek. Aku ingin tertawa. Capek karena apa? Karena menonton hidupku habis sedikit demi sedikit. Aku mencoba bertahan, mengalah, diam, tapi diam pun salah. Regi mulai sering mengeluh pada keluarganya tentang aku. Aku tahu dari nada bicara ibunya yang berubah, dari pesan singkat yang tiba-tiba menyarankan agar aku lebih sabar sebagai istri. Sabar. Kata itu seperti beban tambahan di pundakku yang sudah hampir runtuh. Puncaknya terjadi saat Regi berkata dengan nada datar. Kalau kamu nggak bisa nerima aku apa adanya, mungkin kamu yang salah milih. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Bukankah itu yang selalu kutakuti? Bahwa pada akhirnya, aku yang akan disalahkan. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, memeluk lutut. Aku menatap dinding kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku mengakui sesuatu yang selama ini kutolak. Aku sudah kalah. Bukan kalah karena aku lemah, tapi karena aku berjuang sendirian di pernikahan yang seharusnya berdua. Di titik itulah, aku sadar semua usaha memperbaiki ini telah runtuh. Tak ada lagi ruang bicara, tak ada lagi niat berubah, tak ada lagi rasa aman. Yang tersisa hanyalah satu pilihan terakhir. Pilihan yang paling kutakuti sejak awal menikah. Dan pilihan itu menunggu, diam-diam, di depan pintu hidupku yang hampir tertutup rapat. Dan di sanalah aku berdiri, terdiam, dihadapkan pada pilihan yang terasa lebih menyakitkan daripada semua luka yang sudah kuterima. Pergi berarti mengakui kegagalan. Bertahan berarti mengkhianati diriku sendiri. Aku menghabiskan hari-hari berikutnya seperti orang asing di rumah sendiri. Regi dan Lina berbicara pelen-pelen di ruang tamu. Berhenti begitu aku lewat. Aku tahu, namaku selalu ada di setiap kalimat yang tak sempat ku dengar malam-malamku dipenuhi rasa bersalah. Bersalah pada orang tuaku yang mempercayaiku. Bersalah pada diriku sendiri karena belum cukup kuat. Dan anehnya, bersalah pada Regi, meski akulah yang paling terluka. Suatu malam, Lina mengetuk pintu kamarku. Aku membuka. Dengan hati-hati. Mbak Sarah, katanya dengan suara lembut yang dibuat-buat. Mas Regi tuh sebenarnya masih sayang. Tapi dia capek sama sikap Mbak. Aku menatapnya lama. Apa yang kamu mau, Lina? Tanyaku pelan. Ia tersenyum tipis. Kalau Mbak bisa sedikit lebih nurut, semua bisa tenang lagi. Nurut. Kata itu bergema di kepalaku lama setelah pintu kamarku tutup. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk diri sendiri. Tenang yang ditawarkan bukan kedamaian, melainkan penyerahan. Keesokan harinya, aku mengambil cuti kerja. Untuk pertama kalinya, aku tidak kuat berpura-pura. Aku duduk di kamar, membuka album foto pernikahan. Senyumku di foto-foto itu
terasa seperti milik orang lain. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sanggup hidup puluhan tahun dengan cara seperti ini? Jawabannya datang perlahan, tapi pasti tidak. Sore itu, aku menelepon ibuku. Suaraku gemetar. Bu, kalau aku pulang sebentar, boleh? Di seberang sana, ibuku tak banyak bertanya. Pulanglah, katanya lembut. Rumah selalu terbuka. Telepon itu membuat air mataku jatuh deras. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada tempat aman. Malamnya, aku mengemas beberapa pakaian. Tak banyak, tanganku bergetar. Jantungku berdegup kencang. Setiap lipatan baju terasa seperti pengakuan bahwa sesuatu telah berakhir. Aku belum berkata apa-apa pada Regi. Belum berani, belum siap menghadapi reaksi yang kutakuti. Namun satu hal sudah pasti. Aku tak lagi memilih bertahan dalam luka. Aku memilih melangkah. Meski penuh rasa bersalah, dan langkah kecil itu akan segera berubah menjadi keputusan yang mengguncang segalanya. Dan guncangan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Tepat ketika aku belum sepenuhnya siap berdiri. Pagi itu, 7 Desember tahun 2021, Regi menyadari koper kecil di sudut kamar. Ia menatapnya lama, lalu menatapku dengan sorot mata yang tak bisa kuterjemahkan. Antara marah, kecewa, dan sesuatu yang lebih dingin. Kamu mau kemana? Tanyanya singkat. Aku menelan ludah. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku dulu. Aku butuh waktu. Kata waktu seolah memicu sesuatu di dalam dirinya. Kamu lari? Ya, suaranya meninggi sedikit. Masalah dikit aja langsung kabur. Aku menggeleng. Aku enggak lari. Aku cuma butuh tenang. Belum sempat ia menjawab, Lina sudah berdiri di ambang pintu kamar. Seperti biasa, tepat waktu mas, katanya cepat. Aku udah bilang kan, Mbak Sarah ini egois. Label itu kembali ditempelkan padaku. Seolah-olah itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Aku mencoba bicara, tapi suaraku bergetar. Aku sudah capek disalahkan terus. Aku cuma mau bernapas. Regi tertawa kecil, pahit. Kamu bikin drama. Kamu bikin keluarga aku malu. Kalimat itu membuat kakiku lemas. Bukan karena malu, tapi karena aku sadar perasaanku tak pernah benar-benar dihitung. Lina mendekat, suaranya dibuat rendah. Kalau Mbak pergi sekarang, Mbak tahu kan konsekuensinya? Mas Regi bisa cerita ke semua orang kalau Mbak ninggalin rumah. Ancaman itu halus, rapi, dan sangat disengaja. Aku berdiri di tengah kamar, diapit oleh suami dan ipar yang seharusnya menjadi keluarga. Tapi saat itu, aku merasa sendirian, seperti belum pernah sebelumnya. Tanganku gemetar saat menarik koper. Aku menatap Regi untuk terakhir kalinya hari itu. Aku nggak ninggalin kamu, kataku pelan. Aku cuma berhenti menyakiti diriku sendiri. Ia tak menjawab, tak menahan, tak meminta aku tinggal. Aku melangkah keluar rumah dengan dada sesak. Setiap langkah terasa berat, seolah aku sedang meninggalkan bagian besar dari hidupku. Meski bagian itu sudah lama tak memberiku kebahagiaan. Di dalam mobil, aku menangis terisak. Bukan karena rindu, tapi karena aku tahu, setelah ini, aku akan menjadi cerita versi mereka. Perempuan yang dianggap salah, durhaka, dan tak tahu diri. Namun di balik semua rasa takut itu, ada satu perasaan lain yang muncul perlahan. Lega. Aku belum tahu bagaimana akhir dari semua ini. Aku hanya tahu, aku baru saja menyalakan api besar yang tak mungkin dipadamkan. Dan api itu akan membakar sisa-sisa pernikahanku hingga ke akarnya. Dan aku berdiri tepat di tengah kobaran itu, dipaksa memilih habis terbakar atau melangkah pergi meski tubuhku gemetar. Hari-hari di rumah orang tuaku seharusnya menenangkan, tapi yang datang justru gelombang tekanan baru. Ponselku tak pernah benar-benar diam. Pesan demi pesan masuk. Dari Regi, dari Lina,
Dari keluarga yang mendengar cerita versi mereka lebih dulu. Kamu berlebihan, kamu mempermalukan suami. Kamu istri, masa pulang tanpa izin? Aku membaca semuanya dengan dada sesak. Setiap kalimat seperti menekan bahuku, memaksaku kembali ke peran lama, mengalah, diam, menanggung. Suatu malam, Regi menelepon, suaranya datar. Seperti sedang menawar sesuatu. Pulang aja, katanya. Kita omongin baik-baik, tapi kamu harus janji satu hal. Apa? Tanyaku pelan. Kamu berhenti ribut soal kerja, soal uang, dan soal Lina. Aku terdiam. Janji itu bukan perdamaian. Itu penghapusan diriku. Kamu nggak mau ya? Lanjutnya. Nanti orang-orang mikir kamu yang aneh. Ancaman halus itu kembali. Rapi, menyelinap. Aku memejamkan mata. Untuk sesaat, aku hampir menyerah. Hampir. Lalu aku teringat wajahku di cermin beberapa bulan terakhir. Mata cekung, senyum palsu, nafas yang selalu tertahan. Dan aku tahu, jika aku kembali dengan syarat itu, aku akan menghilang sepenuhnya. Regi, kataku akhirnya. Suaraku gemetar tapi jelas. Aku nggak bisa. Hening di seberang. Lalu helaan napas panjang. Kalau gitu, katanya dingin, kita selesai. Telepon terputus. Tanganku gemetar, tapi anehnya, hatiku tidak hancur. Ada rasa sakit, ya, tapi di baliknya, ada kelegaan yang selama ini tak pernah kurasakan. Malam itu, aku duduk bersama ibuku. Tak banyak kata. Ia hanya menggenggam tanganku, seolah berkata, kamu sudah cukup berjuang. Di kamar, aku menatap lengget-lengget dan mengucapkan kalimat yang paling kutakuti, sekaligus paling kubutuhkan. Aku memilih diriku sendiri. Besoknya, aku mengambil langkah yang tak bisa ditarik kembali. Bukan dengan marah, bukan dengan dendam, tapi dengan kesadaran penuh bahwa cinta yang menghapus diri bukanlah cinta. Aku tahu, setelah ini jalanku akan berat. Aku akan dihakimi. Aku akan disalahkan. Aku akan sendirian. Setidaknya untuk sementara. Namun untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bernapas penuh. Dan di sela-sela rasa takut itu, ada satu keyakinan yang akhirnya berdiri tegak. Aku layak hidup tanpa terus-menerus merasa bersalah. Keyakinan itu menjadi satu-satunya pegangan saat aku melangkah ke hari-hari baru yang terasa sunyi. Tapi jujur, aku kembali bekerja di Surabaya dengan kepala tertunduk dan hati yang masih bergetar. Kantor menjadi tempat berlindung sekaligus cermin. Di sanalah aku menyadari betapa rapuhnya aku dan betapa kuatnya aku bertahan selama ini. Rekan-rekanku tak banyak bertanya. Mereka hanya berkata, kamu kelihatan lebih tenang. Aku tersenyum. Meski di dalam dada, gelombang rasa takut masih naik turun. Malam-malamku kini diisi kesunyian. Tak ada suara televisi, tak ada komentar yang menilai, tak ada bisikan yang membuatku ragu pada perasaanku sendiri. Sunyi itu kadang menakutkan, tapi juga menyembuhkan. Aku mulai menulis tentang apa yang kurasakan, tentang hari-hari yang kulewati, tentang diriku yang perlahan kembali. Regi tak tinggal diam. Pesan-pesannya datang bergelombang. Kadang manis, kadang dingin, kadang bernada rindu, kadang menyalahkan. Aku membaca, lalu berhenti menjawab. Bukan karena benci, tapi karena aku tak ingin terseret lagi ke pusaran yang sama. Suatu sore, saat matahari Surabaya memantul di kaca gudang-gedang tinggi, aku duduk sendirian di kafe kecil. Aku menyadari sesuatu yang sederhana, tapi penting. Aku bisa bernapas tanpa rasa takut. Aku bisa tertawa tanpa waspada. Aku bisa menjadi diriku tanpa perlu izin. Langkahku masih goyah. Air mata masih sering jatuh. Tapi di sela-sela itu, ada rasa bangga yang pelan-pelan tumbuh. Aku memilih diriku, meski jalannya sepi. Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Namun untuk pertama kalinya, aku berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang.
Dan justru saat itulah, masa laluku mencoba menarikku kembali dengan cara paling licik. Awal Januari tahun 2022, aku mendapat kabar bahwa Regi jatuh sakit. Bukan kabar darinya langsung, melainkan dari Lina. Pesannya panjang, penuh nada panik, dan tuduhan terselubung. "Mbak Sarah, Mas Regi drop. Sejak Mbak pergi, dia kepikiran terus." "Apa? Mbak tega?" Jantungku berdegup kencang. Rasa bersalah yang lama terkubur tiba-tiba bangkit. Tanganku gemetar, memegang ponsel. Selama beberapa menit, aku hanya menatap layar, bertarung dengan diriku sendiri. Aku hampir pergi. Hampir. Lalu aku teringat malam-malam saat aku sendiri, kelelahan, menangis, tanpa ditemani. Aku teringat bagaimana sakitku tak pernah menjadi alasan untuk dihentikan. Dan aku sadar, empati yang kumiliki tak boleh lagi menjadi pintu masuk manipulasi. Aku membalas singkat. "Semoga cepat membaik. Tolong urus dengan keluarga." Pesan itu terasa kejam di jariku, tapi di dadaku ada keteguhan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tekanan tak berhenti di situ. Keluarga Regi mulai menghubungiku. Nada mereka berubah. Dari memohon menjadi menghakimi. Aku disebut keras, tak berperasaan, lupa kewajiban. Aku menutup ponsel. Aku memilih diam. Diam yang melindungi. Di malam yang sunyi, aku menangis lagi. Bukan karena ragu, tapi karena kehilangan. Kehilangan gambaran masa depan yang dulu kubangun dengan penuh harap. Namun di balik duka itu, aku tahu, kembali sekarang berarti mengkhianati semua langkah yang sudah kuambil. Aku bertahan, hari demi hari, dengan lutut gemetar dan hati yang terus kuatkan. Dan saat badai itu akhirnya mereda, aku menyadari satu hal penting. Aku bisa melewati ujian ini tanpa kembali. Keberanianku tidak lagi sekadar niat, ia sudah menjadi keputusan. Dan keputusan itu akhirnya membawaku pada satu langkah terakhir untuk benar-benar menutup bab lama dalam hidupku. Pada Maret tahun 2022, aku memberanikan diri melakukan hal yang sejak dulu kutakuti, mengurus perceraian. Aku datang ke kantor pengadilan dengan tangan dingin dan dada berdebar. Tidak ada Regi di sampingku, tidak ada Lina. Hanya aku dan kenyataan yang akhirnya kuhadapi tanpa topeng. Setiap tanda tangan terasa berat, tapi juga melegakan. Bukan karena aku senang semuanya berakhir, melainkan karena aku berhenti membohongi diriku sendiri. Aku berhenti berharap pada perubahan yang tak pernah benar-benar datang. Regi sempat menghubungiku sekali lagi. "Kamu yakin?" tanyanya singkat. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. "Iya." Tak ada drama, tak ada rayuan, tak ada ancaman. Hanya satu kata yang menutup segalanya. Beberapa minggu kemudian, status itu resmi berubah. Aku bukan lagi istri Regi. Anehnya, aku tak runtuh seperti yang kutakuti. Aku justru merasa ringan. Seperti seseorang yang akhirnya meletakkan beban yang terlalu lama dipikul. Aku mulai hidup dengan ritme baru. Aku kembali tertawa bersama teman-teman. Aku merencanakan hal-hal kecil untuk diriku sendiri. Kelas olahraga, liburan singkat, mimpi-mimpi yang dulu tertunda. Aku belajar menikmati pagi tanpa rasa cemas. Kebahagiaan itu tidak datang meledak-ledak. Ia hadir pelan, tenang, dan jujur. Seperti udara yang selama ini kuhirup setengah-setengah. Dan di satu sore yang hangat di Surabaya, aku menatap bayanganku di kaca dan berkata pada diri sendiri, "Kamu selamat. Bukan karena kamu kuat sejak awal, tapi karena kamu berani memilih dirimu saat semuanya terasa mustahil." Bab lama sudah tertutup, dan untuk pertama kalinya, aku menantikan hari esok. Bukan dengan takut, tapi dengan harap. Dan dari harapan itulah, untuk pertama kalinya, aku berani menoleh ke belakang tanpa gemetar. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Aku tak lagi menghitung hari
Sejak perpisahan itu, luka-luka yang dulu terasa menganga, kini mulai menutup, menyisakan bekas yang tak lagi menyakitkan. Aku belajar satu hal penting. Tidak semua kenangan harus dilupakan. Sebagian perlu dipahami. Di suatu sore yang tenang, aku duduk sendirian di taman kota Surabaya. Anak-anak berlarian, pasangan tertawa, hidup berjalan seperti biasa. Dan aku menyadari, dunia tidak berhenti hanya karena satu kisah gagal. Dunia selalu memberi ruang bagi yang berani bangkit. Aku mengingat Sarah yang dulu, perempuan yang mengira cinta berarti berkorban tanpa batas. Aku ingin memeluknya dan berkata, "Kamu tidak salah mencintai. Kamu hanya salah memilih orang." Pelajaran itu pahit, tapi jujur, aku juga belajar bahwa kebaikan tanpa batas seringkali dianggap kelemahan oleh orang yang salah. Bahwa diam bukan selalu tanda sabar. Kadang, ia hanya cara halus untuk menghapus diri sendiri. Regi dan Lina kini hanya nama dalam ingatan. Tak lagi punya kuasa atas emosiku. Aku memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku tak terus membawa beban lama ke masa depan. Dan di titik itu, aku merasa dewasa dengan cara yang berbeda. Bukan karena umur, tapi karena keberanian menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Aku tahu, kisahku bukan yang paling tragis di dunia. Tapi bagi seorang perempuan yang hampir kehilangan dirinya sendiri, ini adalah pertarungan terbesar dalam hidupku. Luka itu mengajarkanku batas, kesedihan itu mengajarkanku nilai diri, dan kepergian itu mengajarkanku arti pulang. Pulang pada diriku sendiri. Dan ketika aku benar-benar sampai di sana, aku baru sadar. Aku tak harus memikul semua luka ini sendirian. Aku mulai bercerita. Awalnya ragu, takut dihakimi, takut dianggap lemah. Tapi semakin aku jujur, semakin aku merasa ringan. Aku bercerita pada sahabat terdekatku di sebuah kafe kecil di Surabaya. Tempat orang-orang tertawa tanpa tahu betapa berat hatiku dulu. Suaraku sempat bergetar, tapi aku tidak berhenti. Untuk pertama kalinya, aku menceritakan semuanya tanpa membela Regi, tanpa menyalahkan diri sendiri. Dan reaksi yang kuterima membuatku terdiam. "Aku kira cuma aku yang ngalamin ini," kata salah satu temanku, matanya berkaca-kaca. Kalimat itu menghantamku pelan. Ternyata, penderitaanku bukan kasus tunggal. Banyak perempuan kuat yang diam-diam kelelahan dalam pernikahan yang salah. Aku mulai menulis kisahku. Malam-malam sepi kuisi dengan kata-kata. Bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk memastikan aku tidak lupa bagaimana rasanya hampir kehilangan diriku sendiri. Tulisan-tulisan itu dibaca orang. Ada yang mengirim pesan panjang, ada yang berkata, "Aku akhirnya berani bilang cukup." Disitulah aku sadar, luka yang dulu membuatku merasa hina, kini justru menjadi cahaya kecil bagi orang lain. Aku tidak lagi malu dengan masa laluku. Aku tidak lagi ingin menghapus Regi dan Lina dari ingatanku. Aku menyimpannya sebagai pengingat bahwa aku pernah jatuh sangat dalam. Dan aku berhasil naik kembali. Dan di satu malam yang sunyi, aku menutup laptop, menatap langit-langit kamar, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku bangga pada diriku sendiri. Dan inilah pengakuan jujur yang selama ini kusimpan dalam diam. Ya, aku menyesal. Aku menyesal menikahi pria yang salah. Bukan karena ia miskin, bukan karena hidup susah, tapi karena ia memilih hidup dari kelelahan istrinya dan menghancurkan pelan-pelan harga diri perempuan yang mencintainya. Aku menyesal karena terlalu lama mengabaikan intuisi, karena terlalu sibuk menjadi istri baik, sampai lupa menjadi manusia yang utuh, karena percaya bahwa sabar akan mengubah orang yang bahkan tak mau berubah. Namun jika waktu bisa diputar ulang, aku tidak akan menghapus semua itu. Karena dari pernikahan yang salah, aku belajar mencintai diriku sendiri dengan benar. Dari kelelahan yang tak dihargai, aku belajar arti batas. Dari manipulasi yang menyakitkan,
Aku belajar mendengarkan hatiku. Kini aku berdiri sebagai Sarah yang berbeda, bukan lebih keras, tapi lebih sadar. Aku tidak membenci Regi. Aku tidak dendam pada Lina. Aku hanya bersyukur karena aku berani pergi sebelum diriku benar-benar hilang. Untuk siapapun yang mendengar kisahku hari ini, dengarkan baik-baik. Cinta tidak seharusnya membuatmu mengecil, takut, dan merasa bersalah karena menjadi dirimu sendiri. Jika kamu lelah, itu bukan tanda kamu gagal. Bisa jadi, itu tanda kamu terlalu lama bertahan di tempat yang salah. Aku pernah salah memilih pasangan, tapi aku tidak salah memilih diriku sendiri. Dan itulah akhir dari kisahku, bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang selamat.